Ada bad news. Saya mau ditetapkan sebagai tersangka. Atas Bu Mega ngancam mau datangin Pak Kapolri untuk bela Pak Hasto. Canggih juga Pak Hasto ini ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tapi gambarnya nggak usah ya. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan. Akan saya bisikin aja. Orang itu kalau misalkan sudah kepepet banget, pasti mengusahakan semua yang bisa diusahakan. Terutama di pilkada kali ini, PDIP sepertinya kepepet sekali sampai Hasto harus mendongeng lagi. Dia di salah satu podcast menceritakan cerita yang begitu fantastis, ya kan? Kemudian, sangat berapi-api cara dia menceritakan. Bahkan dia bilang dia itu tinggal menunggu waktu saja untuk masuk penjara katanya. Dia dikriminalisasi, tinggal tunggu waktu untuk kemudian diborgol tangannya. Ini Pak Hasto sudah izin sama Ibu Megawati belum buat cerita seperti ini? Katanya kan di PDIP itu semua harus tegak lurus dengan ketua umum. Semua adalah petugas partai. Jadi tidak ada inisiatif, tidak ada strategi kalau belum di ACC sama Ibu Megawati. Ini Pak Hasto bikin cerita begini tuh sudah izin Ibu Megawati atau belum begitu? Apakah dengan strategi mendramatisir seperti ini atau menceritakan kisah-kisah sedih begini rakyat jadi lebih bersimpati? Bisa saja ini adalah strateginya gitu. Ada bad news. Saya mau ditetapkan sebagai tersangka. Atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Nah kemudian saya mengatakan kepada Koni, Republik ini dibangun dengan keyakinan agar setiap anak bangsa bisa merdeka. Mas, tunggu dulu. Saya mau memperjelas. Mau ditersangkakan, itu informasi yang sudah lama ada. Sejak berbulan-bulan lalu, sebenarnya siapa yang sedang mengincar Anda? Menurut informasi dari Mbak Koni ya? Ya karena di dalam pesan itu sangat jelas. Iya siapa? Sebaiknya saya tidak usah turun ke Sumatera Utara mempersoalkan Bobi Nasution. Sebaiknya Jakarta dan Jawa Tengah semua sudah diset. Bahkan ditambah Jogja. Kemudian saya berimajinasi bukan hanya Jogja. Jokowi kan juga punya orang-orangnya di Jawa Timur. Maka saya bilang sama kau nih, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ambisi kekuasaan yang menggunakan hukum, yang menggunakan kekuatan logistik yang luar biasa. Wait, sebentar. Dia tadi berimajinasi. Jangan-jangan ini memang cuma cerita imajinasi dari seorang Hasto Kristianto ya? Ketika ditanya oleh Akbar Faisal, si pemilik forum di podcast kali itu, Hasto ditanya gamblang saja pertanyaannya. Ini informasi dari mana? Anda bisa bilang ini A1, A2, A3, A5, A8 boleh klaim Anda gitu ya. Tapi pertanyaannya ini informasi dari siapa? Kemudian atas kasus apa Anda merasa dikriminalisasi, ditersangkakan atas kasus apa? Kemudian pertanyaan-pertanyaan selanjutnya menunggu sebenarnya. Tapi pertanyaan pertama saja belum dijawab sama Hasto. Ini soal apa? Atau siapa yang memberi informasi bahwa Hasto akan segera ditangkap oleh pihak berwenang begitu? Jadi dari situ saja kita sudah bisa menyimpulkan ini ya entah misalkan Hasto itu misalkan membantah dia tidak bisa menceritakan informasi ini dari siapa, tapi kita jadi bertanya-tanya juga ini cuman ngibul atau benar-benar A1 begitu, ya kan? Cuman kalau Pak Hasto dikriminalisasi, Pak Hasto dipanggil kepolisian, Pak Hasto dipanggil KPK, bukannya Pak Hasto sudah dibelain sama Ibu Ketum. Bahkan kala itu Pak Hasto dipanggil KPK, Ibu Ketum tuh marah besar. Kalau sampai Hasto dipanggil, saya panggil Kapolri. Gitu kan? Jadi tenang aja Pak Hasto. Bu Mega ngancam mau datangin Pak Kapolri untuk bela Pak Hasto. Canggih juga Pak Hasto ini ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi saya bilang sama Hasto, udah gak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah. Enak aja. Masukin itu ke media. Wah
Wow, 2 jempol memang buat Bu Megawati dan Bapak Hasto. Memang luar biasa ya kolaborasi antara ketum dan sekjen ini ya. Kagum saya. Sebentar Bu. Tadi Bu Mega bilang ya, Ibu ngomong sama Pak Hasto, jangan takut. Berarti Pak Hasto sekarang lagi ketakutan Bu. Benar. Kalau nggak salah, ngapain takut? Apa emang Pak Hasto salah Bu? Ngeri kali ya. Tapi Bu Mega kan nggak ada yang kebal hukum di Republik ini Bu. Benar. Setia Novanto masuk, Sambo masuk, Tommy Soeharto, bapaknya Soeharto presiden paling lama di negara ini aja masuk juga Bu. Ya kan, kalau memang salah ya salah, benar ya benar gitu loh. Tapi kok Ibu ini sepertinya kesannya ya seperti menguasai sekali gitu loh. Pak Kapolri aja sampai sepertinya ya diancam mau didatengin kalau andai kan diambil katanya Pak Hasto ini. Ngeri kali. Aduh. Lagian Bu, kalau memang perkara Pak Hasto yang di Polda tidak terbukti bersalah ya nanti akan ditutup dengan sendirinya oleh Polri di SP3 perkara Pak Hasto itu. Kalau yang di KPK mengenai korupsi di JKA, mengenai Harun Masiku, kalau memang tidak ada temuan ya perannya Pak Hasto ya sudah aman-aman saja. Tapi kalau memang ada temuan ataupun yang di Polda terbukti bersalah, ya kami masyarakat minta itu untuk diproses dong. Tepat Terus sekali. contohnya nih ya Pak Hasto terbukti bersalah dan diproses. Lantas Ibu mau datangin Kapolri gitu ya untuk pakai power Ibu untuk menghalang-halangi dan menyelamatkan orang yang bersalah gitu. Ya nggak bisa gitu lah. Masa Ibu gunakan power Ibu untuk begitu-begituan? Ya kan Power Puff Girl dan Power Ranger aja nggak begitu Bu. Gimana menurut kawan-kawan? Oke, jadi Pak Hasto tenang aja. Ibu Ketum tuh udah siap untuk melindungi dengan sepenuh hati. Kalau sampai Pak Hasto diambil, kan gitu kata Ibu Ketum ya. Saya datangi Kapolri gitu. Jadi santai aja, kalau memang itu kasusnya benar ya biar diproses. Bukan berarti ada orang-orang khusus yang kebal hukum Pak Hasto. Kalau emang ada kasusnya itu bukan kriminalisasi, ya emang itu perbuatan kriminal. Simple ya kan. Jadi kalau misalkan diproses oleh penegak hukum, kalau misalkan Pak Hasto ngerasa benar, yang pertama kalau benar jangan takut, kan itu yang bolak-balik Bapak katakan. Yang kedua ada Ibu Ketum. Jadi santai saja. Lagian kita mendengar cerita-cerita sedih dari Pak Hasto begini, kita sering melihat video Pak Hasto menangis terseduh-sedan ya kan. Itu sudah biasa sekali sejak zaman dulu banget ya kan. Pak Hasto tuh sering kali mendongeng seperti ini. Bahkan tidak jarang dongengnya itu hoax. Iya, masih ingat nggak dengan video yang ini? Saya menerima mana si Chat si Chan, tapi gambarnya nggak usah ya. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan. Akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Saya mau gigit sendiri kan enggak. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Nah sehingga saudara-saudara sekalian mengapa Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Kewibawaan TNI harus dimanfaatkan untuk mendukung agenda-agenda besar bangsa ini. Saya titip berkali-kali kepada Panglima TNI. Rakyat sangat berharap pada kontribusi yang diberikan. Oke, clear ya. Jadi waktu itu, ini kocak sekali. Pak Hasto dengan percaya diri tuh muter satu video yang seakan-akan ini rekaman ya. Satu rekaman yang seakan-akan ini adalah rekaman yang rahasia sekali, terkuak, akhirnya terbongkar nih gitu ya. Soal Pak Jokowi yang kata Pak Hasto itu menyalahgunakan wewenang, melakukan intervensi, menggunakan aparatur negara gitu, TNI, Polri, Kejaksaan, KPK gitu ya. Padahal kita semua tahu itu adalah pidato Pak Jokowi di acara Forkopimda 2019. Acara ngumpulnya para pemimpin daerah di mana Pak Jokowi waktu itu ngasih wejangan ke para pemimpin daerah. Pemimpin daerah itu harus lurus dan juga sesuai mendukung
program-program pemerintah pusat. Jangan ada yang menjegal program pemerintah pusat. Jangan ada yang main, jangan ada yang korupsi. Karena pusat bisa saja membuat program yang bagus, tapi yang langsung bersentuhan dengan rakyat itu pemerintah daerah. Jadi jangan sampai ini orang yang paling dekat dengan rakyat itu justru main-main. Itu yang diantisipasi. Jadi siapapun yang main-main akan digigit oleh Jokowi dengan cara Jokowi sendiri begitu. Sama Pak Hasto dibikin hoax. Jadi kita sudah terlalu banyak lah mendapatkan pengakuan seakan-akan dari Pak Hasto itu sebuah cerita yang dramatis sekali. Ternyata hoax. Jadi ketika Pak Hasto kali ini menceritakan bahwa dia dikriminalisasi, ya pertanyaannya satu, jangan-jangan itu adalah memang tindakan kriminal beneran atau bukan gitu ya. Pertanyaan kedua adalah kalaupun itu bukan kriminal alias dibikin-bikin alias kriminalisasi, info itu dari siapa dulu nih? Jangan-jangan ketemu sama orang gak jelas random aja terus dikasih info Pak Hasto manggut-manggut percaya. Ya buktinya tadi. Ini pasti ada yang ngasih tahu Pak Hasto video dari Pak Jokowi ini ya kan. Cuman Pak Hasto nggak tahu itu video beneran ada dan konteksnya itu dipotong. Gitu. Jadi kita terbiasa lah sama cita-cita dramatis dari Pak Hasto ini soal Pak Jokowi tentu saja. Apalagi yang terakhir memang Pak Hasto ini pengen banget Pak Jokowi itu pisah dari Pak Prabowo. Sampai-sampai ketika itu Pak Prabowo itu lagi mengkampanyekan pasangan Lutfi Yassin, Pak Hasto langsung nuduh ini pesanan dari Jokowi. Kok bisa Jokowi itu minta-minta presiden buat kampanye Lutfi Yassin? Padahal waktu itu kata Bawaslu boleh, tidak melanggar aturan. Sama halnya ketika kita mendiskusikan, termasuk dari dimensi etika, Prof, soal Pak Prabowo mendukung Pak Lutfi di Jawa Tengah misalnya. Oke. Tadi selain kita bicara secara hukum, tidak ada undang-undang yang mengatur dan membatasi itu secara tegas. Yang kedua dari aspek etika, kalau menurut teori Waldo soal tingkatan tanggung jawab moral atau tanggung jawab etis seorang pejabat publik, dia harus tanggung jawab terhadap negara, terhadap konstitusi, terhadap kepentingan umum, terhadap kelompok, keluarga, dan diri sendiri dan seterusnya. Ada 12 tingkatan. Nah, saya kira di sana Pak Prabowo bisa saja mengatakan bahwa saya punya tanggung jawab moral terhadap publik, Jawa Tengah terutama. Maka saya harus berbicara, saya harus menyatakan posisi politik saya supaya orang-orang mengikuti. Karena kalau kandidat saya yang menang, maka Jawa Tengah akan maju. Kurang lebih begitu. Lalu kemudian begitu juga dengan Ibu Mega. Saya punya tanggung jawab moral, saya harus turun. Nah, tapi pertanyaannya adalah ketika mereka ada di panggung itu, mereka serentak punya peran dan jabatan tertentu yang terbawa otomatis di situ. Satu sebagai presiden, saya sendiri sampai hari ini tidak menemukan satupun alasan untuk menyalahkan Pak Prabowo di dalam situasi itu. Karena memang tidak ada undang-undang yang melanggar. Dari aspek etika pun tidak, karena di situ juga ada tanggung jawab moral dia untuk membesarkan partainya, kelompok, kepentingan kelompok. Oke, nangkap nggak? Kalau penangkapan saya begini nih, Pak Prabowo, Ibu Mega, kemudian Pak Jokowi, berikut Pak SBY yang sama-sama pernah duduk di kursi presiden, di mana Pak Prabowo sekarang yang sedang duduk di kursi presiden, itu juga punya apa istilahnya ya, panggilan jiwa untuk kemudian memilih mana yang menurut masing-masing dari tokoh-tokoh ini siapa yang paling pantas, siapa yang paling benar untuk memimpin sebuah daerah kan begitu ya. Misalkan Pak Prabowo milih A karena menurut Pak Prabowo itu A yang paling bagus. Pak Prabowo punya hak untuk itu. Karena ketika Pak Prabowo itu menyatakan itu dengan cara pertama tidak sedang bertugas sebagai presiden, tidak menggunakan fasilitas jabatannya, maka Pak Prabowo sedang menyuarakan haknya dalam hal mendukung salah satu paslon. Kan begitu. Undang-undang juga mengatur soal itu. Maksudnya itu, undang-undang tidak melarang seorang pejabat publik untuk berkampanye asal yang pertama tidak sedang dalam proses atau dalam masa tugas begitu. Yang kedua tidak menggunakan fasilitas dari jabatannya. Clear.
Karena kalaupun presiden punya pandangan, harusnya kita juga menghargai pandangan dari seorang presiden. Masa gara-gara jadi presiden terus tidak boleh berpendapat kan begitu. Jadi aneh. Demokrasi melarang orang untuk kemudian menjatuhkan pilihan kan gitu. PDIP ini sejak awal bersayap, Pak. Keras ke Jokowi dan Gibran, tapi tidak kepada Prabowo. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita melihat kecenderungan pasca Pilpres, ini sekarang memang ada kecenderungan sudah mulai ingin membentur-benturkan antara Jokowi dengan Pak Prabowo. Kapan ini bulan madunya berakhir kan? Karena yang dianggap mengorkestrasi karena yang dianggap mengorkestrasi Pilpres 2024 adalah Pak Jokowi. Bansos yang dituju Pak Jokowi. Iya kan? Mobilisasi aparatus kekuasaan yang itu adalah Pak Presiden. Jadi orang saat ini sedang menilai setelah Pilpres selesai, tinggal nunggu kira-kira kapan bulan madu ini berakhir antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Makanya Bang Kiko ini ngomong, Jokowi dengan Pak Prabowo bukan satu renceng ini. Oh, itu dia. Maksudnya tuh di situ. Jadi cerita dan dongeng Hasto Kristianto itu sejak awal emang begitu. Dia pengen memojokkan Joko Widodo. Ketika dia bilang dia sedang dikriminalisasi, siapa dalangnya? Tadi nyebut Jokowi juga. Tapi kemudian ditanya, ini info A1 dari mana? Nggak ngaku. Kan begitu. Karena kalau misalkan ini adalah sebuah kasus yang besar, Hasto seharusnya tidak menceritakan ini di podcast, tapi di penegak hukum, ya kan? Dilaporkan lah, digugat lah atau apalah yang menurut Hasto itu adalah proses yang benar untuk menegakkan keadilan. Yang menurut Hasto keadilan sedang dirajam gitu istilahnya. Sedang dimain-mainkan kan begitu. Dari podcast buat apa? Terus yang pemilik podcastnya bisa menghakimi jadi hakim kan nggak bisa juga. Justru jadi konsumsi masyarakat itu jadi dongeng saja gitu. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba tulis komentar di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya.